Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Anak-anakku yang Bapak cintai, bertemu lagi dengan Pak Ridwan. Hari ini kita akan belajar yaitu mata pelajaran Al-Qur'an dan Hadis bab 2, surah Al-Maun dan surah At-Takatsur. Baik. Sebelum belajar, seperti biasa kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah memberikan kelancaran kepada kita di dalam belajar dan mengajar kita dengan membacakan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, sebelum belajar Bapak minta semuanya untuk membuka buku pelajaran Al-Quran dan Hadis kelas 4 bab 2, yaitu tentang surah Al-Maun dan surah At-Takatsur. Sebelum berangkat ke pelajaran yang lebih jauh, mari kita bersama-sama membacakan surah Al-Maun dan surah At-Takatsur. Kita bersama-sama membacakan surah Al-Maun dulu. Baik, semuanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aitalladzi yukadzibu biddin. Fadzalika alladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Itu adalah bunyi dari surah Al-Maun. Sekarang kita bersama-sama membacakan surah At-Takatsur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Latarawunnal jahim. Thumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Itu adalah bunyi dari surah At-Takatsur. Shadaqallahul azim. Baik. Bapak minta semuanya untuk memperhatikan dan menyimak. Bapak akan mengurai sedikit tentang surah Al-Maun dan surah At-Takatsur. Sekarang surah Al-Maun dulu yang akan Bapak jelaskan. Surah Al-Maun itu adalah termasuk pada surah Makkiyah. Artinya surah yang diturunkan di kota Makkah. Al-Maun itu diambil dari ayat terakhir surah Al-Maun. Wa yamna'unal ma'un. Artinya apa? Barang-barang yang berguna. Baik. Di dalam surah Al-Maun, Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran kepada kita semua seperti apa sih orang-orang yang mendustakan Islam itu. Seperti apa orang-orang yang mendustakan agama? Artinya apa mendustakan itu? Orangnya beragama Islam, tetapi dia tidak sepenuhnya mengikuti ajaran-ajaran Islam. Itu namanya adalah orang yang mendustakan agama. Seperti apa contohnya? Di situ ara'aitalladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Orang-orang yang mendustakan agama, ciri-cirinya yaitu yang pertama, dia suka menghardik anak yatim. Jadi kalau kita mengaku orang Islam, jangan sekali-kali kita menghardik anak yatim. Kita memarahi anak yatim, kita menghina anak yatim. Itu jangan sekali-kali menghina anak yatim. Yang harus kita lakukan sebagai seorang yang beragama Islam adalah kita harus menyantuni anak yatim. Kita harus menyayangi anak yatim, ya. Kemudian ciri yang kedua orang yang mendustakan agama adalah orang yang tidak pernah memberikan makan kepada orang fakir miskin.
Jadi kita melihat orang yang tidak punya, orang yang tidak mampu, orang fakir dan miskin, kesusahan kita diam saja. Itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam adalah ketika kita melihat saudara kita sesama umat Islam, kemudian dia itu kesusahan, kita harus membantunya. Ketika dia tidak makan, kita harus memberi makannya. Kemudian di dalam surah Al-Maun juga Allah memberikan ciri-ciri bagi orang yang akan menghuni neraka wel. Di situ fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Sungguh neraka wel itu adalah penghuninya yaitu orang-orang yang suka melalaikan sholat. Orang yang melalaikan sholat itu artinya orang yang lalai di dalam sholatnya. Contoh, sholat duhur jam 12, sholatnya jam setengah 3. Itu sama seperti melalaikan sholat. Maka balasannya apa? Adalah dia akan dimasukkan ke dalam neraka wel. Ya. Artinya apa? Melalaikan sholat saja itu tidak boleh, apalagi sampai meninggalkan sholat. Melalaikan saja balasannya neraka wel, apalagi meninggalkan sholat. Jadi jangan sekali-kali kita meninggalkan sholat, ya. Melalaikan sholat saja masuk ke dalam neraka wel, apalagi meninggalkan sholat. Tidak tahu Allah akan memasukkan kepada orang yang meninggalkan sholat itu ke dalam neraka apa. Mungkin neraka yang lebih ekstrim daripada neraka wel. Naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah dari api neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang akan Bapak bahas yang kedua adalah surah At-Takatsur. Surah At-Takatsur itu juga disebut surah Makkiyah, surah yang diturunkan di kota Mekah setelah surah Al-Kautsar. Kemudian di dalam surah At-Takatsur Allah mengajarkan kepada kita supaya kita tidak cinta kepada dunia, supaya kita tidak cinta kepada harta dengan secara berlebih-lebihan. Allah tidak melarang kita untuk kita mencari harta. Allah tidak melarang kita untuk kita mencari uang dan lain sebagainya. Tetapi kata Allah janganlah berlebih-lebihan. Kenapa? Kalau kita berlebih-lebihan di dalam cinta kepada harta, nanti yang pertama akibatnya akan sombong kepada orang yang miskin. Yang kedua akibatnya apa? Dia akan merasa bahwa harta yang dia punya adalah hasil jerih payah dia sendiri, bukan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Padahal apapun yang kita punya, baik harta, rumah, mobil dan lain sebagainya, itu adalah titipan dan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus bersyukur atas semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu bersyukur, maka Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Tapi kalau orang itu tidak bersyukur, maka baginya adalah azab yang sangat pedih. Baik, anak-anak, itu saja pelajaran untuk hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi yang pertama, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Jangan sekali-kali melalaikan sholat, apalagi meninggalkan sholat. Yang kedua, jangan sekali-kali menghardik anak yatim. Jangan sekali-kali membiarkan fakir miskin kelaparan. Kemudian jangan sekali-kali kita cinta kepada harta, kepada dunia secara berlebih-lebihan. Itu sangat-sangat tidak boleh. Nah, baik anak-anak. Tugas dari Bapak adalah Bapak minta kalian salin Quran surah Al-Maun dan surah Quran surah At-Takatsur beserta dengan artinya. Baik, kita akhiri dan kita cukupkan pelajaran hari ini dengan bersama-sama kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.